Saya yakin dari pihak Polri sudah mengantisipasi hal itu. Dan tentunya dari teman-teman intelijen juga sudah memantau ya potensi kalau itu ada ancaman dan sebagainya. Soal penugasan dia kemudian nanti di mana, itu Polri juga pasti sudah pertimbangan tersendiri. Kalau kita melihat soal bersih dan tidak bersih, seluruh anggota Polri harus patuh ya, aturannya seperti itu. Jangan coba berani mengganggu Eliezer. Kalau enggak pingin ada sanksi buat yang bersangkutan gitu ya. Artinya kan ini juga sudah menjadi perhatian publik, kemudian otomatis ini selalu akan menjadi perhatian pimpinan Polri. Yeah. Nah, oleh karena itu saya yakin dan dapat juga kami selaku Kompolnas ikut mengawasi bagaimana nanti setelah selesai menjalani masa hukuman, Eliezer akan seperti apa, kami juga akan mengawasi. Termasuk juga terkait dengan Binkar ya, pembinaan karir, pendidikannya, kepangkatannya dan sebagainya, kami juga akan memantau. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Richard Eliezer, atau Baradae, diminta harus mewaspadai potensi ancaman dari kalangan internal Polri, atau pihak-pihak lain, jika karirnya sebagai polisi dipertahankan, usai divonis 1,5 tahun penjara. Namun, Polri menegaskan, akan menjamin keselamatan Barada Richard Eliezer selama bertugas. Polri juga memperingatkan, agar internal kepolisian tak mengganggu Richard Eliezer. Demosi di fungsi Yanma. Jadi dalam masa 1 tahun, yang bersangkutan ditempatkan di Tamtama Yanma Polri. Pengamanan kita baik dari internal, baik Propam maupun internal kesatuan, tetap kita lakukan. Yang pertama, Eliezer itu baru lolos dari lubang jarum. Yang kedua, lolosnya itu kenapa? Ya, bagi saya, seorang beriman, saya melihat itu adalah peringatan Tuhan bagi Eliezer bahwa itu bukan tempatnya untuk berbakti. Yang ketiga, dalam aturan, dalam peraturan itu ada peraturan formal yang sudah, tapi ada tindakan-tindakan non formal yang tergantung atasan masing-masing. Dan Eliezer seperti disebutkan Bu Pungki tadi, paling bawah, dia tidak punya bawahan lagi. Sehingga dia tergantung atasannya yang akan menggunakan. Kalau saya jadi atasan, ketika ibaratnya saya memilih gelas ini, saya akan memilih gelas-gelas yang tidak ada retaknya. Sebaik apapun Eliezer, itu adalah gelas-gelas yang retak. Budaya TNI Polri itu beda dengan budaya umum. Ini budaya organisasi, itu satu. Lalu kedua, budaya esprit de corps. Perkawanannya Yosua, perkawanannya Ferdy Sambo. Belum lagi temannya Ferdy Sambo. Itu punya budaya sendiri. Kebetulan ini di bawah kendali saya. Ketika dia masuk dalam organisasi Polri, tidak ada lagi orang dari luar yang bisa mengendalikan berhak terhadap Eliezer. Sekarang kita dari luar bisa melihat itu karena memang persidangan. Tapi sekali dia sudah masuk di dalam organisasi, 100% di bawah kendali polisi. Jadi Pak Sulaiman melihat juga nantinya juga akan mempengaruhi dari karirnya Eliezer ke depannya? Ya pastilah. Ketika kenaikan pangkat misalnya, ada aturan di situ, tertulis jelas bebas dari tindak pidana. Ya sudah ada, walaupun 1 tahun. Tapi ketika saya harus memilih, pangkat paling bawah pilihannya itu banyak. Ini gelas ini banyak sekali, ya saya akan cari yang tidak retak lah. Kita melihat Eliezer ini basicnya Brimob ya. Jadi kami melihat untuk kenyamanan Eliezer juga dan untuk keselamatan dan untuk supaya dia merasa nyaman, sebaiknya memang dikembalikan ke Brimob. Kenapa? Karena yaitu di situ tempat dia lahir dan dibesarkan ibaratnya ya. Nah di Brimob ini solidaritasnya sangat tinggi, kawan-kawannya sangat mendukung gitu ya. Bahkan dalam beberapa persidangan kawan-kawannya datang mendukung. Nah atasannya sama saja gitu ya. Artinya memberikan perhatian penuh. Bahkan ketika waktu itu dia masih di bawah Sambo, katakan sudah terjadi peristiwa dan kemudian dia masih dikuasai oleh Sambo, atasannya ini nyari loh
Dan kemudian yang berhasil mengambil dia dari Sambo dan kemudian melindungi dia, ini Brimob gitu loh. Nah, jadi kami melihat akan nyaman bagi Eliezer dan bagi Polri juga lebih aman gitu ya, nggak perlu repot-repot memberikan fokus ketika dia sudah ada kembali ke kesatuannya. Kalau misalnya lagi. berarti kalau Namun, Johnson Panjaitan, salah satu pengacara dari keluarga Brigadir J mengungkapkan, ada rasa keraguan. Jika Eliezer kembali ke Polri, Eliezer akan menutupi beberapa skenario lain yang belum terungkap pada persidangan kemarin. Ya, pertama mudah-mudahan kekhawatiran Bang Johnson itu nggak terjadi ya. Ya, kita lihat ya, pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri sudah serius, sudah sungguh-sungguh untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya. Kita lihat dari awal kalau mau flashback, ada 97 orang yang diperiksa. Ya, kalau mau jujur, saya juga diperiksa ya. Kita lihat ya, tidak pandang bulu ya, siapa yang bersalah, apapun pangkatnya akan disikat. Dan siapapun yang bersalah siap harus mempertanggungjawabkan. Dan terjadi. Ya, sudah ada yang divonis di pengadilan, kalau bicara di kode etik, sudah ada yang dipecat atau di PDDH, itu ada yang pangkat bintang, sudah ada yang dipatsus atau ditempatkan khusus, atau dikurung juga itu, ya. Sudah ada yang demosi, yang hanya ikut turut serta dalam menghilangkan barang bukti, ada yang demosi setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun. Ya kalau memang nanti ada temuan baru, ya kita siap, ya kita siap. Siapapun yang bisa membuka, kita siap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekali lagi, pimpinan Polri tegas dan tidak pernah mentolerir perbuatan, apalagi perbuatan pidana anak buahnya. Ketegasan Polri untuk menindak anak buahnya yang melakukan pelanggaran juga sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberi pengamanan pada Richard Eliezer. Karo Penmas Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, pengamanan untuk Richard Eliezer saat kembali bertugas akan dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri maupun kesatuan asalnya, Korps Brigadir Mobil atau Brimob. Selain itu, Ramadan juga menyampaikan agar semua pihak di internal Polri menghormati dan menghargai atas keputusan hasil sidang ini.